Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Paralel 1 yang beranggotakan saya sendiri Istiana Mahiro, lalu ada Cynthia Fauzia, Reza Hekal, dan juga Sabrina. Di sini kelompok kami akan membahas mengenai detail engineering desain, RKS, dan juga RAB pada bangunan rumah sederhana. Berikut merupakan site plan atau dena dari rumah sederhana kelompok kami yang memiliki luas bangunan rumah dengan panjangnya 8 meter dan lebarnya 6 meter yang terdiri dari ruang tamu, ruang tidur, ruang keluarga, dapur, WC, dan teras. Ruang tidurnya 2 dan WC-nya 1. Lanjut, berikut merupakan tampak depan dari bangunan rumah. Selanjutnya yaitu gambar potongan. Untuk key-plan-nya dapat dilihat di pojok kanan atas. Untuk potongan AA ini diambil dari arah kamar tidur dan ruang tamu. Dan dapat dilihat rangka atapnya, ada hubungan plat besi, lalu ada balok-balok kayunya, dan juga kuda-kudanya begitu. Lalu untuk ketinggiannya dari elevasi lantai satunya di 00, lalu batu kalinya di 1,2 meter di bawah, elevasi ring baloknya setengah di atas, lalu elevasi atasnya 5,6 meter di atas. Begitu pula dengan potongan BB-nya dapat dilihat ini dari arah dapur dan ruang keluarga dan juga kamar tidur, lalu dapat dilihat terasnya dan juga rangka atapnya dengan balok kayunya dan juga genteng, lalu ada hubungannya yang terlihat dengan panjang 2 meter. Gitu. Oke, langsung next. Selanjutnya itu mengenai DED dari pondasi sendiri, di mana berikut merupakan gambaran dari detail pondasinya. Jadi pondasinya itu memiliki bentuk tapak atas seperti pada gambar kiri atas, yaitu pada bagian bawahnya itu ukurannya itu 50 cm dengan bentuk persegi sehingga sama sisinya. Kemudian di bagian atasnya sendiri itu 20 cm. Nah, adapun susunan bahan daripada pondasi ini sendiri tuh bagian bawah sendiri itu 10 cm di bawah itu ada pasir uruk dan juga ada batu kalinya. Kemudian di atas di mana di situ ada gabungan dengan lantai dari rumahnya sendiri. Jadi di situ pondasi di atas pondasinya sendiri itu langsung ada dinding tembok yang terbuat dari batu bata. Biasanya itu sekitar 1 atau 2 batu bata tergantung ukuran posisi pemasangan batu batanya. Kemudian setelah itu untuk lantainya sendiri di bagian paling atas itu lantai beton rabat itu kurang lebih tingginya itu 5 cm, di mana lantai ini tuh biasanya merupakan campuran dari pasir, kemudian ada semen dan air, dan di situ kemudian nantinya akan permukaannya dihaluskan dengan acian dari semen sendiri. Kemudian di bawah lapisan kedua, di bawah lapisan lantai beton tadi itu merupakan pasir uruk yang dipadatkan dengan ketinggian sekitar 10 cm, kemudian di bawahnya lagi itu terdapat tanah timbunan yang dipadatkan juga untuk meratakan dasar dari untuk pasir uruk tadi, yaitu sekitar 20 cm tingginya. Nah, untuk lebih detailnya sendiri itu pada pondasi ini bagian
dari lantai sendiri itu pada ketinggian bagian slope itu berada pada ketinggian 0 yang sejajar dengan lantainya sendiri. Kemudian terdapat fondasi batu kalinya. Di situ jarak antara dasar dari lantai paling atas dengan fondasi batu kalinya itu sekitar kurang lebih 50 cm hingga sampai ke bawah, sampai pasir uruk yang paling bawah, lapisan fondasi paling bawah sendiri itu kurang lebih 1,05 cm. 1 meter, 5 cm. Selanjutnya ada dari DED elemen balok, karena mayoritas yang dipakai itu adalah DED balok dari ring, maka dibikin di sini DED-nya adalah balok ring ukuran antara 5 sampai 10 cm. Nah, ini elemen balok yang di bagian atap. Di situ ada bagian balok ring yang dipasang secara tidur di bagian atap, kemudian ditempel dengan rangka dinding di bagian bawahnya. Kemudian bagian depannya juga ditempel dengan bagian rangka dinding. Nah, elemen balok ini berada di bagian atap. Kemudian ada elemen balok yang di atas, yang di dekat bagian pondasi. Yang pertama itu baloknya, balok ring kayu ini yang pertama jika ditempel di atas beton bertulang ukuran antara 15 sampai 20 cm. Kemudian yang kedua, balok ring kayunya ditempel di atas dinding pasangan. Boleh di next. Kemudian ada DED dari tiang kayu. Nah, ini adalah elemen tiang tampak dari atas. Bagian pinggir-pinggirnya ini merupakan bagian dari tiang kayu. Kemudian dari bagian perspektif tiang-tiangnya. Kemudian secara lebih dekat elemen tiang di pondasinya ini tertempel bersamaan dengan balok induk yang berukuran 6 sampai 12 cm. Kemudian di depannya ada tiang kayu ulin berukuran 10 cm. Nah, kemudian ada rencana kerja dari DED. Yang pertama, sebelum mulai pelaksanaan pekerjaan di lapangan, wajib membuat rencana kerja. Kemudian rencana kerja tersebut harus sudah mendapat persetujuan terlebih dahulu. Kemudian kontraktor memberikan salinan rencana kerja. Kemudian kontraktor harus selalu dalam pelaksanaan pembangunan pekerjaan. Kemudian konsultan akan menilai bagaimana pekerjaan itu dilakukan. Kemudian kebersihan dan keselamatan kerja selama masa pekerjaan harus senantiasa memelihara kebersihan segalanya seperti lokasi pekerjaan, setiap sampah-sampah. Kemudian kontraktor berkewajiban menyediakan air minum yang bersih, sehat, dan cukup di tempat pekerjaan. Kemudian kontraktor berkewajiban menyediakan kotak PPPK di tempat pekerjaan. Kemudian dari permulaan hingga penyelesaian pekerjaan dan selama masa pemeliharaan, kontraktor bertanggung jawab atas keselamatan dan keamanan pekerja. Kemudian apabila terjadi kecelakaan, kontraktor memberitahukan kepada pengawas untuk mengambil tindakan yang perlu untuk keselamatan korban. Selama pembangunan berlangsung, kontraktor wajib menyediakan tabung alat pemadam kebakaran. Nah, kemudian sesuai dengan surat keputusan bersama tentang pelaksanaan peraturan pemerintah bagi tenaga kerja borongan harian lepas pada kontraktor induk yang sedang melakukan pembangunan agar ikut serta dalam program dan memberitahukan secara tertulis kepada pemimpin proyek. Untuk bagian tenaga kerjanya sendiri, tenaga kerja yang memadai dan berpengalaman dengan jenis dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan. Kemudian peralatan bekerja menyediakan alat-alat bantu seperti mesin, las, alat bor, alat-alat pengangkat, dan pengangkut serta peralatan lain. Kemudian bahan-bahan bangunan menyediakan bahan bangunan dalam jumlah yang cukup untuk setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan serta tepat pada waktunya.
selanjutnya itu mengenai rencana anggaran biaya rumah tinggal sendiri, di mana dari tahap pekerjaan persiapannya sendiri itu mulai dari pembersihan lokasi, pengukuran dan blueprint gedung, penanda administrasi dan dokumentasi serta penyediaan air kerja itu di sini tuh perkiraan perhitungannya secara kasar tuh sekitar Rp2.300.000. Nah, kemudian yang kedua itu mengenai pekerjaan galian dan urukan, di mana terdapat galian buat tanah untuk tanah fondasi, kemudian ada urukan untuk tanah fondasi kembali, kemudian ada juga urukan pasir di bawah fondasi dan juga urukan pasir di bawah lantai yang sudah dijelaskan pada elemen detail elemen fondasi tadi. Dan di situ perkiraan perhitungan anggarannya sendiri itu sekitar Rp6.643.000. Kemudian selanjutnya mengenai pekerjaan fondasinya sendiri, ini khusus menggunakan fondasi batu kali tadi, di mana kisaran harga yang dikeluarkan untuk ukuran rumah 6x8 ini sekitar Rp31.439.000. Selanjutnya itu ada juga terkait pekerjaan pasangan dan plesteran, di mana di sini ada pemasangan tembok, kemudian ada plesteran dan acian untuk temboknya sendiri juga, itu sekitar 44 juta. Kemudian selanjutnya itu mengenai pekerjaan beton. Di sini terdapat beberapa, itu ada beton slope tadi yang berkaitan langsung dengan fondasi, kemudian ada juga beton kolomnya dan juga ada ring baloknya, dan di situ perkiraan perhitungannya sekitar Rp25.867.000. Dan selanjutnya itu mengenai pengerjaan pintu dan jendela, di mana pemasangan kayu kusen dan juga pemasangan daun pintu itu terbuat dari kayu, dan daun jendela itu sekitar memakan anggaran Rp27.642.000. Selanjutnya itu mengenai pengerjaan kuda-kuda dan list plank pada konstruksi atapnya sendiri. Ada pekerjaan kuda-kuda dari kayu, ada gording kayu, dan juga list planknya terbuat dari kayu. Di situ sekitar anggarannya itu sekitar Rp5.691.000. Kemudian ada pemasangan atap, di mana terdapat pemasangan atap ini menggunakan atap genting dan juga menggunakan atap hubungan. Di situ memakan anggaran sekitar Rp5.300.000. Pengerjaan lantainya sendiri ini menggunakan lantai keramik dengan ukuran 40 x 40 cm, dengan total anggaran yang dibutuhkan kira-kira itu Rp8.725.000. Nah, selanjutnya itu mengenai pengerjaan penggantung dan pengunci, di mana di sini itu ada pemasangan engsel pintu dan jendela dan juga pemasangan kunci tanam. Di sini totalnya itu sekitar Rp2.404.000. Dan terakhir itu terkait pengerjaan dari cat sendiri, terdapat pada cat dinding dan cat kayu pada pintu dan jendela. Dan di sini total anggaran biaya yang dibutuhkan kira-kira itu Rp7.989.000. Dengan total dari keseluruhan perhitungan tadi itu sekitar Rp179.302.000 dengan pajak PPN 10%, sehingga dibulatkan menjadi Rp197.232.000. Mungkin itu saja dari perhitungan rencana anggaran biaya dari rumah tempat tinggal, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.